Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meliza Fitri. Di sini saya akan membuat tabel daftar nilai akhir siswa dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang contohnya seperti layar yang sudah ada di layar. Baiklah, langsung saja kita buat, yaitu dengan cara menulis terlebih dahulu daftar nilai akhir siswa. Kemudian di bawahnya ada nomor, kemudian ada nomor induk, ada nama siswa, ada mata pelajaran, yang dimana mata pelajaran itu ada terdapat agama, PKN, MTK, Bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, SBK, Penjas, dan Bahasa Inggris. Kemudian ada total, rata-rata, kemudian ada predikat 1, dan predikat 2. Dan terakhir ada ranking. Nah, lanjut kita rapikan dengan cara daftar nilai akhir siswa ini kita merge and center pada menu home. Kemudian kita beri rata tengah. Lanjut, untuk nomor, kita juga merge and center ke bawah. Kemudian rata tengah. Lalu kita rapikan. Nomor induk, kita merge and center, rata tengah. Nama siswa kita merge and center, rata tengah. Kemudian kita perbesar karena terpotong dengan cara menarik kolom. Kemudian ada mata pelajaran, kita merge and center ke samping. Kemudian rata tengah, agama, PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBK, Penjas, dan Bahasa Inggris, kita beri rata tengah. Kemudian total kita merge and center ke bawah, rata tengah, rata-rata juga, predikat 1 dan predikat 2 juga, ranking pun juga. Lanjut kita beri nomor, ada angka 1, 2, dan 3. Untuk mempermudah dan mempercepat kita blok, kemudian kita sorot dan kita tarik sampai angka yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat 20. Nah, lanjut kita membuat garis. Kita blok semua. Kemudian kita ke menu home, bordir. Ke more bordir. Kita menggunakan garis yang biasa pada tepi. Dan untuk yang di tengah kita gunakan titik-titik kecil agar hasil printannya rapi. Kemudian kita okekan. Nah, untuk nomor induk, nama siswa ini di bagian bawahnya saya akan menggunakan double garis. Nah, seperti ini. Lanjut, untuk di bawahnya itu ada jumlah nilai. Dan di bawahnya ada rata-rata.
Jumlah nilai kita merge and center. Rata-rata juga kita merge and center. Lalu kita beri garis pada menu home, bordir, more bordir, kemudian kita beri garis, kemudian oke. Sudah. Setelah itu kita isi untuk nilai-nilainya. Untuk mempercepat, saya akan mengcopy dari contoh tadi sebelumnya. Copy. Pastekan. Nah, baiklah. Langsung saja kita mencari total dari nilai-nilainya dengan rumus sum buka kurung, kemudian kita pilih nilai dan kita tarik nilai yang ingin kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kita ulangi, yaitu dengan sama dengan sum, kemudian buka kurung, nilai yang ingin kita jumlahkan, lalu tarik, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mempermudah dan mempercepat, yaitu kita blok, kemudian kita sorot dan kita tarik ke bawah. Nah, maka otomatis akan langsung menjumlahkan. Kita beri rata tengah. Lanjut untuk rata-rata, yaitu rumusnya sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih nilai yang ingin kita rata-ratakan, lalu tarik, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini untuk itu kita akan membuat angkanya dengan cara insert desimal. Nah, sudah. Lanjut di bawahnya kita akan beri rata-rata juga sama dengan average buka kurung, kemudian kita pilih nilai yang ingin kita rata-ratakan dan tarik, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, untuk ini kita akan membulatkannya dengan cara decrease desimal. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah juga, kita boleh blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka otomatis dia akan langsung merata-ratakan keseluruhan. Kita beri rata tengah. Nah, untuk predikat 1 dan predikat 2 ini, kita akan memberi predikat 1 dengan kata-kata lulus dan tidak lulus. Untuk predikat 2, kita akan memberi yang namanya seperti A, A min, B plus, B min, C plus, C min, dan seterusnya. Caranya untuk predikat 1 yaitu sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian kita klik rata-rata, lalu kita memberi besar sama dengan kita ingin menggunakan angka berapa. Saya di sini akan menggunakan lebih besar dari angka 65, kemudian koma, kutip, lulus, kemudian koma, tidak lulus, tidak lulus, lalu tutup kurung dan enter. Nah, kita ulangi sama dengan, kemudian if,
buka kurung, kemudian rata-rata, lalu besar sama dengan 65, koma, lulus, lulus, koma, tidak lulus, tidak lulus, dan tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah. Untuk itu, untuk mempercepat juga, kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita rapikan. Nah, untuk predikat dua ini kita akan membuat seperti ini. Ada A, Amin, D, dan seterusnya, yaitu dengan menggunakan tabel bantu. Seperti ini, yang dimana terlebih dahulu kita membuat angka 0, 1, 2, 3, kemudian kita sorot ke bawah sampai 100, kemudian kita beri seperti ini, 85 sama dengan A. Besar dari 85 sama dengan A, yaitu di mana 85 sampai 100 itu adalah A. Dan kemudian di sini 80 sampai 84 yaitu adalah Amin. Yang di mana 84 sampai 80 itu Amin. Nah, begitu seterusnya. Caranya kita blok keseluruhan. Kemudian kita beri nama di kiri atas name box dengan nama predicate. Predicate. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini dia ketika kita klik, maka otomatis dia akan langsung tersorot keseluruhan. Lanjut, caranya sama dengan VLOOKUP, 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 kemudian buka kurung, kita menggunakan nilai rata-rata, lalu koma, nama yang tadi kita buat di tabel bantu, yaitu ada predicate, lalu koma, 2. Nah, 2 ini dapatnya dari mana? Yaitu pada B, kolom 2. Untuk nilai A, B, C, D-nya pada kolom 2, yaitu B. Nah, sudah. Lanjut. Contohnya lagi, yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita gunakan nilai rata-rata, lalu koma, dan nama yang kita beli pada tabel bantu tadi, yaitu ada predicate, kemudian pada kolom 2, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, untuk itu, untuk permudah juga kita bisa sorot ke bawah, maka otomatis akan muncul terapikan. Nah, yang untuk terakhir yaitu ada ranking. Untuk ranking rumusnya ada sama dengan rank, buka kurung, lalu rata-rata keseluruhan, untuk rata-rata, koma, lalu kita klik untuk keseluruhan,
Nah, untuk itu sebelumnya kita beri pemisah dengan tanda S, S seperti dolar, kemudian kita tutup kurung lalu enter. Nah, kita ulangi lagi sama dengan rank, kemudian buka kurung, rata-rata, kemudian koma, lanjut kita klik keseluruhan rata-rata, kemudian kita beri tanda seperti S dolar pada setiapnya, lalu kita tutup kurung pada akhir dan enter. Nah, untuk permudah kita sorot ke bawah. Otomatis akan muncul. Nah, sudah selesai, yaitu untuk jumlah nilai yang di bawahnya sama seperti rumus sebelumnya. Untuk jumlah yaitu ada sum, buka kurung, kemudian kita jumlahkan, tutup kurung, lalu enter. Untuk rata-rata rumusnya sama yaitu average, buka kurung, kemudian kita blok, tutup kurung, lalu enter. Untuk jumlah rata-rata juga sum, buka kurung, tutup kurung, lalu enter. Untuk rata-rata juga rumusnya average, buka kurung, kemudian tutup kurung, dan enter. Untuk rankingnya tidak ada, kita hapus saja. Nah, untuk di bawah ini biasanya terdapat tanggal atau tempat, kemudian nama, Pekanbaru, 1 Juni 2023. Untuk nama guru, nah, lanjut kita pada tahap terakhir untuk pengeprintan, yaitu di sini kita ke menu pack layout, kita menggunakan yang namanya landscape, kemudian untuk ukuran yaitu A4, untuk marginnya kita gunakan topnya 2, leftnya 1, bottomnya 1, right-nya 1. Kemudian oke. Kemudian kita beri gradients. Nah, yang dimana di sini ketika kita print dia akan terpotong. Maka dari itu kita bisa rapikan mungkin dengan cara memperkecil agama,
kemudian matematika, bahasa Indonesia juga, IPA, IPS, SBK, Anjas. Nah, sudah. Kemudian kita beri set print area. Nah, maka di sini sudah tidak ada yang terpotong, maka sudah bisa di print. Contoh seperti klik Ctrl P, Ctrl P. Nah, di sini sudah terlihat rapi dan tidak ada yang terpotong. Boleh dengan kita save. Nah, maka dari itu sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.